Nah, baiklah, selamat sore Bapak-bapak. Apa kabar? Selamat sore Pak, kabar baik Pak. Selamat sore, Pak. Kabar Baik, terima baik, puji kasih. Tuhan. Ya, Baik. terima kasih atas waktunya. Bapak berdua sudah memberikan waktu untuk mengikuti proses coaching yang dilaksanakan pada hari ini. Dan sebelumnya dulu saya juga memperkenalkan diri. Saya sendiri, nama saya adalah Providentia Hulu, yang pada saat ini saya sebagai supervisor. Kemudian di sini ada Pak Arif Primanggia yang berperan sebagai seorang coach. Kemudian ada juga Pak Berkat Hermanto Zega sebagai coaching. Oke, jadi kami bertiga adalah calon guru penggerak angkatan 9. Kami buat ini untuk menyelesaikan tugas kami di modul 2.3. Oke, langsung saja Bapak-bapak kita akan mulai proses coaching kita. Dan izin saya langsung kepada Pak Arif Primanggia sebagai coach. Jadi di sini Pak, selama kita melakukan proses coaching dan saya sebagai supervisor, maka izinkan nanti saya menyampaikan beberapa pertanyaan terhadap Bapak, di mana nanti saya juga memperkenalkan pertama dulu bahwa dalam proses coaching ini maka ada 3 nanti kompetensi yang sebenarnya bisa kita kembangkan. Jadi di sini nanti Bapak menyampaikan kira-kira kompetensi manakah yang ingin saya amati untuk dikembangkan. Yang pertama adalah kompetensi Bapak terhadap dalam hal mengikuti proses coaching secara penuh atau presence. Kemudian kompetensi yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan kompetensi yang terakhir adalah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Nah, jadi di sini Pak Arif, kira-kira kompetensi manakah yang ingin saya amati terhadap Bapak? Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Langsung saja ya Pak, sesuai dengan apa yang Bapak tanyakan barusan tentang kompetensi yang ingin sekali saya kembangkan pada proses supervisi kali ini, yaitu ada dua hal Pak, sesuai dengan kompetensi inti di dalam melakukan supervisi ini, yaitu mendengarkan aktif dan juga dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach, Pak. Oh iya, jadi ada dua nanti kompetensi ya Pak ya yang ingin saya amati. Jadi di sini Pak saya sampaikan bahwa itu sangat bagus sekali, dan di sini nanti saya akan membantu Bapak dalam hal mengamati kompetensi tersebut. Apakah nanti sudah tercapai, apakah sesuai dengan harapan, atau ada hal-hal yang masih belum eh, tercapai sehingga nanti bisa kita perbaiki untuk kedepannya. Oke Pak, kita teruskan untuk pertanyaan berikutnya, Iya, Pak. yaitu dalam hal kompetensi yang ingin saya amati ini, tadi kan Bapak telah menyampaikan ada dua hal. Jadi kira-kira selama ini bagaimanakah penilaian Bapak terhadap kedua kompetensi tersebut? Apakah di bawah rata-rata atau sudah di atas rata-rata begitu Pak kira-kira? Nah, selama ini Pak, kalau kedua kompetensi ini, Mhm, kalau diambil skalanya dari 1 sampai 10, mhm. saya masih ada di bawah 5 gitu Pak. Di bawah 5 Makanya gitu Pak. saya ingin sekali, iya Pak, makanya saya ingin sekali pada pelaksanaan kegiatan ini, kompetensi ini bisa meningkat Pak. Makanya saya senang sekali bisa melakukan kegiatan ini bersama Bapak. Oh iya, jadi menurut penilaian Bapak di sini masih di bawah 5. Jadi bisa kita menarik kesimpulan kalau seperti itu ya Pak, bahwa kompetensi Bapak ini masih perlu untuk ditingkatkan lagi supaya nanti Bapak bisa menjadi seorang coach yang baik dalam hal melakukan proses coaching. Dan di sini Pak, saya akan berusaha semampu saya untuk bisa meningkatkan kompetensi yang Bapak ingin dikembangkan. Oke Pak, jadi di sini nanti eh, kita langsung kepada proses coachingnya, dan sepenuhnya saya kembalikan kepada Pak Arif untuk melakukan proses coaching. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Oke, karena waktu dan tempat sudah dipersilakan kepada saya langsung saja juga menuju kepada Pak Berkat Hermanto Zega. Selamat sore Pak Berkat. Ya, selamat sore Pak Arif. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa sehat Pak hari ini Pak.
Oh, puji Tuhan, Pak. Eh, oh ya, Pak, beberapa hari yang lalu saya masih ingat Bapak sudah chat saya, katanya mau eh, membicarakan sesuatu hal gitu. Ya Pak, ini ingin sekali saya ini saling bercerita ini sama Pak Arif ini mengenai masalah saya ini. Di lingkungan sekolah kita ini saya mengalami kewalahan dalam mengatasi siswa yang sering terlambat ya. Setiap harinya semakin banyak ya siswa datang terlambat, apalagi mengikuti apel ini. Tentunya mereka juga terlambat mengikuti proses pembelajaran ya di awal les ya. Jadi ini sangat merugikan siswa dan tentunya juga mengganggu ini kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas ini, Pak. Begitu saja, Oh, Pak. iya Pak, ya. Jadi begitu ya Pak, itu inti dari apa yang ingin Bapak bicarakan bersama saya pada sore hari ini mengenai keadaan siswa yang sering terlambat di sekolah kita di sana, di sekolah Bapak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, berikutnya Pak, dalam pertemuan ini akan Pak, sehubungan dengan topik yang Bapak sampaikan barusan. Nah, kira-kira Pak, kalau sudah berhasil nanti kegiatan dalam pembicaraan kita di kegiatan coaching ini, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini yang Bapak harapkan? Ya, Pak. Jadi berdasarkan tadi yang saya sampaikan di awal bahwa saya ini mempunyai kewalahan dalam mengatasi siswa yang sering datang terlambat ya. Tentunya ini nanti setelah bertemu berbincang dengan Pak Arif mungkin menemukan solusi ya ukuran keberhasilannya adalah siswa-siswa kita di sekolah kita ini kalau bisa tidak ada lagi yang terlambat, Pak. Ya, artinya setiap harinya mereka mengikuti peraturan sekolah, datang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan juga yang ya mungkin sudah disepakati di dalam kelas ya, Pak. Ya. Oh, Begitu. begitu ya Pak. Jadi itu harapan besar Bapak ke depan siswa kita ini bisa mengikuti seutuhnya peraturan dan Ya. kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya di sekolah. Iya, Pak. Nah, karena seperti itu harapan Bapak, kira-kira ada nggak kesempatan yang Bapak miliki untuk menerapkan tujuan itu ke depan? Iya, tentunya ini kesempatan ya selalu ada Pak ya, setiap harinya untuk mencapai tujuan saya tadi supaya anak-anak kita ini disiplin mengenai waktu ya. Jadi Iya, Pak. mungkin bisa dilakukan setiap harinya ini prosesnya. Tentunya kita harus mengamati nih dari setiap guru atau guru piket ya sejauh mana keberhasilan yang sudah kita amati selama ini, Pak. Demikian, Pak. Oh, berarti Pak, sebenarnya dalam mewujudkan yang ingin dicapai ini benar-benar ada kesempatan Iya, sebenarnya ya Pak. betul, Pak. Ya. Nah, dari kesempatan yang ada itu Pak, kira-kira kalau dibawa dalam skala 1 sampai 10 dia, kira-kira berada di level mana dia kesempatan itu Pak, untuk bisa diterapkan? Iya, kalau kondisi sekarang, Pak ya, kalau kita lihat ya kehadiran atau kedisiplinan siswa ya mengenai waktu ya. Jadi kalau kita lihat masih di bawah 5 ini, Pak, skalanya kalau dilihat ya masih belum tepat waktu, masih banyak siswa-siswa yang sering terlambat, Pak. Jadi harapannya ini bisa ya, naik ya skalanya, ya mungkin harapannya bisa ke level 7 nih Pak. Oh gitu Ya, ya Pak. gitu. Berarti Pak, ini kalau Bapak perhatikan sebelumnya ada di level 5. Iya, Jadi dari pembicaraan kita ini Bapak mengharapkan ada peningkatannya sampai di level betul, 7 atau di skala 7 dia Pak. betul Pak.
Nah, kira-kira apa ya Pak, yang menjadi kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan itu atau mencapai ke level 7 itu nanti? Apa kira-kira kekuatan yang sudah ada di dalam diri Bapak? Iya, tentunya kita masing-masing guru ini ya punya kekuatan ya dalam hal mem memo me memberikan ya pemahaman kepada siswa, ya. Tentunya siswa-siswa yang terlambat ini harus kita memberikan bimbingan ya, memberikan Mhm, bimbingan, eee, mungkin juga kita bisa melakukan ini Pak, segitiga restitusi nih kepada anak-anak supaya juga iya, mereka, eee, sadar ya akan yang mereka lakukan dan, kita juga bisa memberikan solusi dari apa, kendala yang dihadapi oleh setiap siswa, ya ketika mereka sering datang, terlambat, di sekolah. Tentunya ini juga perlu koordinasi dengan, eee, guru BK oh iya Pak, dan iya. juga, eee, koordinasi dengan wali kelas ini. Jadi mungkin saya pribadi itu kekuatan saya, Pak, supaya nanti hal ini bisa, tercapai ya ke level 7 Pak. Terima kasih, Pak. Oke Pak, itu sangat bagus sekali kalau saya perhatikan tadi ini ada kekuatan yang sangat luar biasa yang bisa Bapak gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah Bapak rencanakan ini, terutama dalam kolaborasi bersama guru-guru dan juga guru BK, dan Betul. juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti restitusi ya Pak. Iya, Pak. Nah, eh, dalam melakukan suatu rencana ini Pak, kita tahu bahwa semuanya tidak akan berjalan sesuai rencana. Mungkin bisa seperti itu. Nah, yang saya tanyakan di sini Pak, apa kemungkinan hambatan atau gangguan yang bisa Bapak alami atau hadapi ketika menjalankan rencana ini kira-kira, Pak? Iya, benar sekali yang disampaikan oleh Pak Arief. Tentunya, rencana-rencana yang kita buat ini, eee, mungkin ada tahapan-tahapan yang tidak terlaksana ataupun, tidak sesuai dengan harapan kita bersama. Jadi, eee, mungkin dalam pelaksanaannya nanti, ada banyak hambatan ya, Pak, ya. Ada banyak Iya, hambatan, terutama eee, dengan rekan sejawat ini. Ya, dengan iya, pemahaman Pak. tentang rekan sejawat, kadang-kadang ini banyak perbedaan pendapat ini, Pak, ya. Banyak perbedaan Betul, Pak. pendapat dalam menangani siswa yang sering datang terlambat. Ya mungkin Mhm. kadang-kadang juga Bapak Ibu guru ini ya tidak mau, eee, apa namanya, karena sudah sering siswa ini datang terlambat, jadi nggak mau terbeban lagi nih, Pak, nggak mau Iya, terbeban Pak. lagi, jadi dibiarkan saja. Bahkan ya siswa itu, apa namanya ya, ya udah dimasukkan aja dalam kelas atau juga bisa hambatan-hambatan pemahamannya, ini supaya efek jerak ini, Pak. Mungkin bisa Iya, Pak, iya. dihukum ya keliling lapangan sekolah ya. Tentunya Iya, dalam prosesnya kan, eee tidak boleh seperti itu, Pak, ya. Tentunya kita harus betul, Pak. melakukan dengan, eee, tahapan restitusi tadi, ya mungkin dengan Iya, cara itu, saya kira, bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak ya. Mungkin mereka juga bisa berkomitmen, untuk bertanggung jawab ya, atas dirinya sendiri dan juga iya, bertanggung Pak. jawab dengan orang lain. Demikian, Pak. Oke, Pak, berarti sudah terdefinisikan sekali ya, Pak, dari rencana-rencana ini sudah terjangkau apa kira-kira kendala dan sudah Bapak sampaikan barusan. Nah, karena kita sudah ketahui atau sudah Bapak ketahui kendala-kendala seperti ini, apa kira-kira solusi atau alternatif untuk, eee, masalah-masalah seperti ini nantinya, Pak? Supaya hal ini tidak akan menjadi penghalang untuk, Ya, terlaksananya rencana yang sudah Bapak, rencanakan ini. iya, eee, mungkin ini rencana apa, hambatan-hambatan ini nanti ya, artinya bisa, di lapangan ya. Jadi Iya, Pak. perlu, eee, solusi ya atas atas, masalah ini. Jadi mungkin nanti bisa
saya bisa berkoordinasi atau memberikan pemahaman ini kepada Bapak Ibu guru ya dalam hal mengatasi siswa yang sering datang terlambat. Ini kadang-kadang Bapak Ibu guru masih belum mengenal ini tahapan restitusi atau berkaitan dengan budaya positif ini Pak, perlu juga Iya, sosialisasi nih. Perlu betul. sosialisasi kepada seluruh warga sekolah ya, seluruh warga sekolah supaya nanti apa yang kita harapkan bisa tercapai nih ke depan Pak. Demikian. Oke Pak. Oke Pak, kalau saya perhatikan Pak, berarti ada yang menjadi prioritas ya Pak, yang bisa dilakukan untuk mencegah hal-hal yang menjadi hambatan dalam Iya, rencana yang sudah direncanakan ini. betul Pak, betul. Nah, selanjutnya Pak, saya ingin tanyakan, kira-kira dalam mewujud nyatakan rencana ini yang sudah Bapak sampaikan barusan, kira-kira berapa lama waktunya Pak? Jangka waktunya berapa lama bisa diterapkan dan bisa ada keberhasilan nantinya Pak? Iya. Jadi ini karena ini berkaitan dengan peraturan sekolah ya Pak ya. Artinya sebenarnya anak-anak ini siswa-siswa kita ini sudah tahu sebenarnya peraturan sekolah berkaitan dengan datang tepat waktu di sekolah ya, disiplin waktu. Jadi mungkin bisa kita lihat Pak dalam minggu ini ya, dalam minggu ini pelaksanaannya sejauh mana ya keberhasilannya nih Pak. Jadi mungkin dalam satu semester ini nanti bisa kita amati perkembangannya seperti apa. Tapi pelaksanaannya mungkin bisa dalam minggu ini Pak. Mungkin besok bisa kita lihat Pak sejauh Oh, mana ini perkembangan anak-anak kita. Setelah mungkin kita lakukan tadi rencana-rencana yang sudah saya paparkan sebelumnya Pak. oke Pak, Demikian. sudah bagus sekali kalau saya perhatikan berarti sudah langsung to the point ya Pak Iya, pelaksanaan rencana ini. Namun tetap kita pantau sampai akhir semester ini nanti iya, bagaimana hasilnya Pak. iya Pak. Nah, dari hal ini Pak, berarti kalau saya perhatikan ada komitmen yang begitu besar ya Pak dari rencana ini. Iya, Eh, Ini saya perhatikan ini adalah komitmen yang sangat besar dari Bapak dan juga bersama Bapak Ibu guru yang lain di sekolah. Nah, kira-kira dalam melaksanakan rencana ini Pak, saya perhatikan kalau hanya Bapak sendiri tidak akan iya. mungkin Betul. berjalan kalau hanya sendiri. Kira-kira siapa yang bisa Bapak libatkan dalam menjalankan aksi ini nanti Pak? Iya. Tentunya kalau sendiri mustahil ini bisa terjadi Pak. Apalagi ini dengan jumlah siswa kita yang banyak di sekolah ini, tentunya tidak berhasil rencana-rencana yang sudah saya susun ya. Jadi tentunya ini perlu keterlibatan ya, keterlibatan ya, terutama dari pimpinan sekolah ini, kemudian Ya, Bapak Ibu guru, dan juga keterlibatan daripada siswa-siswi ya, keterlibatan daripada siswa-siswi. Ini tentunya perlu pemahaman secara menyeluruh ini Pak, ya, mengenai penerapan disiplin waktu ini. Demikian Pak. oh oke Pak, baik. Itu sangat bagus sekali kalau memang dilibatkan beberapa pihak ya Pak, terutama dalam komunitas sekolah, dan saya percaya Pak itu bisa akan berjalan dengan baik. Nah, sekarang Pak kita sudah tiba di ujung pertemuan kita. Satu lagi yang ingin saya tanyakan sama Bapak sebagai pertanyaan penutup di pertemuan kita kali ini Pak. Eh, Menurut Bapak, apa kira-kira tindak lanjut dari kegiatan coaching kita pada sore hari ini, Pak? Apa yang ingin Bapak sampaikan kira-kira? Ini tentunya yang sudah kita bahas tadi nih Pak, banyak hal ya berkaitan dengan peraturan sekolah terkhusus pada disiplin waktu ya terhadap Iya, siswa-siswi Pak. kita ini. Jadi sebagai tindak lanjutnya nanti yang sudah kita bahas ini mungkin mulai besok ini sudah bisa saya laksanakan ini Pak. Jika masih ada siswa-siswa yang sering datang terlambat dengan melakukan tahapan-tahapan restitusi, koordinasi dengan guru BK, koordinasi dengan wali kelas, supaya juga mencegah ini
perilaku-perilaku siswa yang sering datang terlambat. Begitu, Pak. Oke Pak, baik Pak. Kita saling mendoakan ya Pak, supaya rencana yang sudah Bapak rencanakan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa diterapkan di sekolah. Iya, Apa begitu. ada kira-kira yang ingin Bapak sampaikan lagi? Ya Pak, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih nih Pak pada kesempatan ini sudah memenuhi permintaan saya ini. Walaupun melalui WA, melalui chat, tetapi Bapak Ya, masih memberikan waktu untuk saling sharing. Ya, oke. jadi kita doakan Pak bersama-sama supaya apa yang sudah saya buat komitmen tadi bisa tercapai, bisa saya laksanakan dengan keterlibatan seluruh warga sekolah. Demikian Pak. Baik Pak, terima kasih juga saya ucapkan Pak. Di sini kita saling membantu Pak dan saling berbagi. Dalam posisi ini tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Kita sama-sama di sini mencari solusi untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Baik Pak, jangan lupa kabari saya Pak bagaimana hasil dari tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah kita melakukan kegiatan coaching ini. Oke ya siap Pak? Pak. Siap Pak. Oke Tetap Pak. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore Pak. selamat sore Pak Arif. Salam dan bahagia Pak. Salam dan bahagia Pak. Oke Pak. Oke, sangat luar biasa proses coaching yang telah dilaksanakan oleh Pak Arif bersama dengan Pak Berkat. Jadi di sini saya sebagai supervisor tadi telah mengamati percakapan dan di sini telah terjadi komunikasi yang sangat bagus sekali. Dan di sini juga saya melihat tadi Pak Arif sebagai coach sudah sangat bagus sekali pembawaannya dan sudah bisa mempertahankan dirinya sebagai seorang coach tanpa tergeser posisinya ke peran-peran yang lain, misalnya sebagai mentor dan sebagainya. Di sini Pak Arif sudah sangat bagus dalam hal melakukan proses coaching pada saat ini, baik dari Pak Arif juga dan begitu juga dengan Pak Berkat sebagai seorang coaching. Nah, jadi di sini dari proses ini tadi atau kegiatan ini yang telah kita laksanakan Pak Arif, izin saya menyampaikan pertanyaan lagi. Di sini tadi Bapak ingin saya amati yaitu kompetensi mengenai kemampuan Bapak dalam hal mendengarkan secara aktif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kompetensi Bapak dalam hal mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Nah, jadi kira-kira menurut Bapak di sini bagaimanakah perbedaan antara sebelum dengan sesudah kita melakukan proses coaching ini? Bagaimanakah penilaian Bapak terhadap kedua kompetensi tersebut? Apakah ada peningkatan atau penurunan yang terjadi atau menetap penilaiannya? Kira-kira bagaimana Pak? Baik Pak, terima kasih. Dari hasil kegiatan coaching yang barusan kami lakukan Pak, saya menilai bahwa apa yang saya lakukan sudah sangat lumayan. Kalau skalanya itu mungkin sudah ada di 7 atau di 8 Pak, karena saya sudah bisa mendengarkan secara aktif dan betul-betul memahami apa yang disampaikan oleh coach tadi, dan selain itu juga saya sudah bisa menggali potensi-potensi dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Arif. Jadi di sini juga izin saya menyampaikan beberapa catatan-catatan kecil yang telah saya persiapkan selama proses coaching yang telah dilakukan oleh Pak Arif bersama dengan Pak Berkat. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan ini adalah sangat penting untuk saya sampaikan Pak Arif. Yang pertama dulu di sini, Pak, saya melihat tadi Pak Arif telah bisa membuka dan menutup proses coachingnya dengan sangat baik sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan sangat baik juga. Kemudian yang berikutnya adalah tadi saya melihat Pak Arif mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir proses coachingnya, Pak Arif telah bisa memberikan waktu, pikiran untuk mendengarkan secara aktif apa yang telah disampaikan oleh Pak Berkat, semua masalah-masalah, semua sesuatu yang telah disampaikan oleh Pak Berkat. Saya melihat tadi Pak Arif begitu sekali sangat baik mengikuti
mendengarkan secara aktif semua yang telah disampaikan. Itu dulu menurut penilaian saya dari sini sebagai supervisor. Kemudian lagi di sini juga tadi Pak Arief telah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Berkat yang tujuannya adalah supaya bisa menggali potensi yang ada di dalam diri Pak Berkat. Nah, di sini juga saya menilai pertanyaan yang telah Bapak sampaikan itu sangat bagus sekali dan bahkan bisa menggali potensi yang sebenarnya terpendam dalam diri Pak Berkat dalam hal mengatasi masalahnya. Tetapi oleh karena pertanyaan berbobot dari Pak Arief, maka semua potensi dari dalam diri Pak Berkat itu bisa keluar, bisa digali oleh Pak Arief. Jadi di sini Pak Arief itu sangat bagus sekali dan harapan kita di sini adalah semoga potensi atau kompetensi yang ingin Pak Arief kembangkan ini bisa memang benar-benar semakin berkembang dan nanti Pak Arief bisa menjadi seorang coach yang sangat baik. Kemudian di sini kalau saya membuat skalanya, tadi Bapak menyampaikan bahwa skalanya adalah mulai dari 7 ke 8. Tetapi di sini saya menilai tadi dari proses yang telah Pak Arief lakukan bahwa Pak Arief telah berada di skala 8 ke 9. Jadi itu sangat luar biasa sekali. Dari sekian banyak ini hanya Pak Arief lah yang bisa mendapatkan penilaian itu menurut saya dulu, karena saya melihat tadi Pak Arief telah benar-benar aktif mendengarkan dan juga menyampaikan pertanyaan berbobot yang sangat berbobot kepada Pak Berkat. Dan harapan kita Pak Arief supaya kompetensi ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, semoga bisa terus dikembangkan Pak Arief ya. Kemudian di sini Pak Arief, saya juga mau menyampaikan pertanyaan, izin saya sampaikan sekali lagi pertanyaan mengenai tindak lanjut setelah ini Pak Arief. Di sini kan kita sudah melakukan proses coaching dan saya sudah melakukan tugas saya sebagai supervisor. Jadi kira-kira bagaimanakah tindakan Pak Arief untuk selanjutnya dalam proses ini, dan tolong juga diceritakan kira-kira siapakah nanti yang akan terlibat dalam proses selanjutnya untuk masalah proses coachingnya ini terhadap rekan guru dan juga kepada kepala sekolah, kira-kira seperti itu Pak Arief. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas beberapa masukan dan juga penilaian yang sudah Bapak lakukan selama saya melakukan proses coaching tadi. Dan berdasarkan pertanyaan yang terakhir yang Bapak sampaikan barusan mengenai hal-hal yang ingin saya tingkatkan lagi ke depan dari hasil supervisi pada hari ini Pak, tentunya saya akan terus berbenah diri dulu Pak, dan terus berlatih mempraktikkan kegiatan coaching ini terutama di sekolah saya, dan tentunya semua pihak yang terlibat dalam hal ini terutama warga sekolah Pak, mulai dari pimpinan sekolah, rekan guru, staf kepegawaian dan juga siswa, dan kalaupun memungkinkan mitra sekolah, dalam hal ini komite sekolah Pak, akan saya libatkan juga di dalam kegiatan coaching ini ke depan Pak. Karena menurut saya ini sangat bermanfaat sekali dan sangat baik dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru untuk menjadi coach yang sebenarnya, dan mungkin ke depannya juga saya akan menjadi supervisor seperti Bapak. Demikian Pak. Oh iya Pak, terima kasih. Baik sekali Pak yang telah Bapak sampaikan, sangat bagus. Tindak lanjut setelah ini, yaitu tadi Bapak telah menyampaikan bahwa akan selalu Bapak meneruskan untuk mengembangkan kompetensi ini, artinya tidak hanya sampai di sini saja. Dan kemudian dari proses yang telah kita laksanakan atau yang telah kita lakukan ini Pak Arief, kira-kira bolehkah Bapak Arief ini sampaikan sesuatu hal yang bisa menjadi atau yang bisa dijadikan sebagai pelajaran buat Pak Arief? Di sini juga ada Pak Berkat dan mungkin nanti bisa buat saya sebagai supervisor. Baik Pak, ada banyak sebenarnya Pak yang menjadi pembelajaran bagi kita semua yang ada di sini dari kegiatan supervisi dan kegiatan coaching yang kita lakukan pada sore hari ini, terutama dulu dalam mengembangkan potensi kita yang selama ini terpendam.
Iya. Artinya kita bisa menggali potensi-potensi orang lain melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga kita bisa menjadi salah satu solusioner kepada orang lain dari masalah-masalah yang dihadapi. Dari cara yang Bapak sampaikan juga kepada kami pada sore hari ini, cara Bapak Pak, iya. memimpin kami dalam proses supervisi ini sangat luar biasa sekali, dan Iya, betul. saya secara pribadi dan mungkin juga begitu Pak Berkat, Iya. sangat berterima kasih dalam tuntunan yang Bapak berikan kepada kami pada sore hari ini. Begitu Pak. Oke Pak Arief, terima kasih atas sesuatu yang telah disampaikan yang bisa dijadikan sebagai pelajaran buat kita semua. Dan sekarang kita sudah masuk pada akhir dari pertemuan kita ini, dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak berdua telah menjadikan saya sebagai supervisor dalam kegiatan Bapak, yaitu dalam hal melaksanakan proses coaching. Dan kemudian juga saya mengucapkan terima kasih atas waktu baik dari Pak Arief, begitu juga dari Pak Berkat, sehingga kegiatan kita pada saat ini bisa berjalan dengan sangat baik. Dan saya juga mohon maaf jika misalnya selama saya sebagai supervisor terdapat beberapa kesalahan saya dari segi kata-kata dan buah pikiran yang mungkin masih belum kurang sesuai. Jadi di sini saya mohon maaf, dan harapan kita sekali lagi saya sampaikan, semoga saja nanti Pak Arief Primanggia ini bisa menjadi seorang coach yang baik terhadap siapapun, bahkan nanti terhadap seluruh warga sekolah. Oke, jadi di sini Pak Arief dan juga Pak Berkat, izin saya tutup pertemuan kita ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Yahoo. Yahoo Pak. Yahoo. Yahoo Pak.